Siak, Pinangawan, Asahan. Di atas Asahan ini ada lagi tidak kerajaan, tapi dipimpin oleh datuk-datuk. Datuk 5 Laras, istananya masih berdiri sekarang tegak. Datuk 50, ada beberapa datuk lagi. Datuk-datuk inilah memimpin kawasan ini. Tempat kawasan itu disebut dengan Batu Bara. Itulah maka ada nama Abdul Somad, Batu Bara. Jadi Pak Bupati nanya, kenapa ditulis Batu Bara? Nah, jadi itu mau saya jelaskan. Keempat datuk-datuk di Batu Bara tadi punya stempel, stempelnya itu dari kerajaan Siak. Itu hubungan saya dengan Siak. Itu mengapa saya selalu datang ke Siak. 4 datuk 5 Laras, datuk 50, datuk-datuk ini semuanya mendapatkan stempel dari kerajaan Siak Sri Indra. Di atas Batu Bara tadi itulah dia Sultan Serdang yang sekarang jadi Sergei Serdang Bedage. Lalu di atas Sergei ini pula itulah dia Sultan Delhi. Maka digabungkan antara dua disebut dengan Delhi Serdang. Padahal itu sebenarnya 2 kerajaan Melayu, satu kerajaan Delhi, satu lagi kerajaan Serdang. Maka salah satu dari Sultan Delhi ini mendirikan masjid tahun 1906. Itulah masjid yang cantik, megah, kebanggaan orang Melayu, namanya Masjid Al-Masun. Masjid Raya Medan kata orang, Al-Masun menjadi ekor. Di depannya itu antara masjid dengan istana ada disebut dengan Istana Maimun. Maimun terpelihara, Al-Masun terjaga. Apa maknanya? Terjagalah kekuasaan, terjagalah agama. Untuk kekuasaan ada istana, untuk agama ada masjid. Begitu juga dengan di Siak. Untuk kekuasaan ada istana Siak, di depan istana ada masjid. Susunan itu tidak pernah berubah dari zaman Melayu, zaman berzaman hingga sampai hari ini. Di atas Medan ini ada kerajaan, namanya Kerajaan Melayu Langkat. Kerajaan Melayu Langkat ini punya sultan, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini tidak hanya taat beragama, tidak hanya taat kepada ulama, tidak hanya punya kekuasaan yang hebat, tapi juga amat sangat dekat dengan ulama, dan dia mengambil tarekat Naqsyabandiyah. Bersuluk, dan tanah itu merupakan sebuah kehormatan. Negeri itu waktu diberikan kepada orang Riau berasal dari Rantau Binuang Sakti. Di Rokan Budu ada negeri namanya Rantau Binuang Sakti. Lahirlah seorang anak laki-laki namanya Abdul Wahab. Pergi ke Makkah, mengambil tarekat Naqsyabandiyah di atas Jabal Abi Kubais. Sekarang Jabal Abi Kubais itu dipotong, didirikan istana Raja Fahad, King Fahad. Lalu kemudian diambil tarekat di atas bukit itu, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Makanya sanad tarekatnya dari Syekh Sulaiman Zuhdi kepada Syekh Abdul Wahab. Tapi walaupun dia di Langkat, tak dilupakannya kampung halamannya, di ujung namanya tetap disebut Syekh Abdul Wahab Rokan, karena dia dari Sungai Rokan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, walaupun nama kampung aslinya Rantau Binuang Sakti. Lalu kemudian begitu dekatnya hubungan ulama dengan Sultan Melayu tadi, Sultan Musa begitu hebatnya, maka dimintalah nama kampung. Tuan Guru, apalah agaknya yang cocok nama kampung ini? Datang Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, dipejamkannya matanya. Begitu dipejamnya matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Apa nama pintu itu? Babus Salam. Maka dikasihlah nama kampung itu Babus Salam. Tapi kan orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau tahu dari mana? Besilam. Babus Salam. Lalu kemudian di atas Besilam ini, di atas Kesultanan Langkat ini adalah sebuah kerajaan Melayu lagi, namanya Kerajaan Melayu Tamiang. Kerajaan Melayu Tamiang ini dulunya di bawah Aceh, tapi ketika Aceh dipukul lemah oleh Belanda, maka Kerajaan Melayu Tamiang, Kerajaan Melayu Langkat, Kerajaan Melayu Delhi, Kerajaan Melayu Serdang, 4 datuk di Batu Bara, Kerajaan Melayu Asahan, Kerajaan Pinangawan, semuanya tunduk kepada Sultan Siak Sri Indra. Itu kalau kita mau baca sejarah. Yang tak percaya cerita saya ini, pergi ke Leiden Belanda, buka manuskrip-manuskripnya, entah paham entah tidak.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas Tamiang sebetulnya secara kultur budaya Tamiang ini masuk Melayu. Tapi karena sekarang pakai provinsi-provinsi, maka dia masuk wilayah Aceh. Lalu kemudian sampailah puncak Sumatera di atas Aceh. Rajanya namanya Malikul Saleh. Malikul artinya raja, Saleh artinya soleh. Faisal Saleh. Doktor Faisal. Mohon maaf Pak Hakim, walaupun Bapak sudah ketua pengadilan hakim, tapi kami rasanya macam mungkin. Nah, Malikul Saleh tadi nama asli Malikul Saleh tadi adalah Merah Selu. Merah Selu, tak Islam. Suatu malam memimpilah dia, datang orang berjubah bersorban meneludah ke mulutnya. Begitu dia terbangun, bisa baca Quran. Rupanya yang meludah ke mulutnya itu setelah tanya-tanyanya ke ulama, ada tadi malam orang bersorban meludah ke mulutku. Terus bukakan Quran, bisa dibaca. Bagaimana bentuknya kau tengok? Bentuknya begini. Sesuai dengan sifat-sifat yang ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Rupanya yang nampak merah selu dalam mimpinya itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Raja Melayu di Nusantara pertama, meninggal tahun 1297. Sekarang kita urut. Aceh, Tamiang, Langkat, Deli, Serdang, Batubara, Asahan, Pinangawan, Siak. Turun ke bawah Siak adalah Pelalawan. Turun Pelalawan Melayu Jambi, turun Jambi Palembang, dari ujung sampai ke bawah semuanya menjalankan hukum Islam. Itu inti goalnya. Dia main bola begitu, tendang. Good. Saya cuma mau menjelaskan bahwa sejak tahun 1297 hukum Islam sudah dijalankan di Pulau Sumatera. Wali Songo bisa cek 1400. 200 tahun sebelum Islam besar di Jawa, orang di Sumatera sudah menjalankan hukum Islam. Ketika dakwah Wali Songo luar biasa di Pulau Jawa, baru tahun 1600-an Sultan Agung membuat sebuah pengadilan yang disebut dengan Pengadilan Serambi. Serambi itu emperan, teras kata orang kita. Kenapa disebut Pengadilan Serambi? Karena hakim memutuskan perkara di serambi masjid. Pidana, perdata, ekonomi, keuangan berdasarkan hukum Islam. Tahun 1800-an datanglah Belanda, laknatullah alaihi ajma'in. Belanda membuat 3. Apa dia? Dibuatnya lah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sejak itu lalu hukum Islam diminimalisir, dikerangkeng, di lockdown. Hukum Islam hanya mengatur nikah, cerai, talak, khulu, li'an, hukum keluarga saja. Merdeka kita 1945, akhirnya umat Islam merasa lepas dari jajahan Belanda karena kita akan bisa melaksanakan hukum Islam. Tapi kita tak bisa melaksanakan hukum Islam karena kita bukan kerajaan-kerajaan. Raja-raja Melayu paling setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim 1946 menyerahkan kedaulatan. Ini kami serahkan kepada Presiden Insinyur Soekarno. NKRI harga mati, selesai, taman, game is over. Kenapa umat Islam mau menerima? Karena mereka akan tetap bisa melaksanakan hukum Islam terpayungi di bawah sila yang pertama, Pancasila. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Enggak apa-apa kami kehilangan istana kerajaan kami, tak apa-apa kami kehilangan kehebatan, marwah, harkat, martabat kami sebagai orang Melayu, asalkan tetap dipakai hukum Islam. Yang penting Belanda, Jepang pergi semuanya. Karena waktu itu yang kita hadapi ini 3. Belanda agresi kedua, Jepang dengan samurai lebih tajam dari pisau yang saya pakai tadi, kan pisau dapur. Yang ketiga PKI musuh.
dengan geng-gengnya, Semaun dan lain-lain sebagainya, komunis bangkit. Lalu kemudian datanglah saudara-saudara kita dari timur. Kalau kalian pakai syariat, kami tak mau bergabung dengan Indonesia. Jadi kalau begitu berapa yang dihadapi tokoh-tokoh pejuang? 4. Belanda, Jepang, komunis, datang kawan-kawan dari timur. Kami mau gabung dengan kalian kalau buang kata syariat. Kalau ada syariat kami tak mau. Kata ulama, jadi kalian gimana? Kami mau memisahkan diri demi kebersamaan. Buang syariat ini tak apa. Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, setelah aku bermunajat malam tadi, tak apa-apa kita buang syariat ini. Maka jadilah dia Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kata Alam Sahratu Prawira Negara, apa kata beliau? Pancasila adalah hadiah terhebat umat Islam untuk kesatuan bangsa Indonesia. Kita sudah mundur berapa kali demi cintanya kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, umat Islam, anak-anak bangsa mesti paham sejarah ini. Kadang baca sejarah ngantuk, baca sejarah tak masuk. Tapi dengan cerita begini, insya Allah, dan alhamdulillah ini direkam, tak tahu di mana diupload nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian tinggallah hukum Islam yang sekutil kecil tadi, itu pun mau digugat juga ke Mahkamah Konstitusi. Mau dihilangkan, tak usah lagi ada hukum Islam. Maka ini memancing kemarahan umat Islam. Kalau sebab itu apa maknanya? Umat Islam mesti paham sejarah. Alakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu sejarah bangsanya. Saya sebagai seorang Melayu yang pernah di bawah kerajaan Syekh Sri Indrapura, tahu saya sejarah itu. Saya ceritakan kepada anak keponakan saudara jamaah saya. Sebagai seorang Muslim, saya tahu sejarah itu. Jadi jangan nanti orang membayangkan kita orang Riau ini ketika Belanda datang, nenek moyang kita tinggal di pokok kayu. Kita sudah punya peradaban 1723. Ajarkan itu kepada anak menantu kita. 1723, 1723, 1723. Tanggal lahir kita lupa, tak apa-apa, tak penting dalam sejarah. Tapi 1723 penting. 1723. Kalau tadi Aceh 191297. 1723 Kerajaan Siak Sri Indrapura. Gimana ceritanya raja-raja Siak ini Melayu kok bisa jadi Sayyid Syarif, Sultan Syarif Hashim, Sultan Syarif Qasim. Kita disayang sama keturunan Nabi, maka tak boleh menyebutnya Hasan, tak boleh menyebutnya Husain. Maka kita selalu menyebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Orang Melayu ini sayang sama keturunan Nabi. Makanya kalau saya ceramah ke Jakarta, hebat di Jakarta ya, banyak habaib ulama-ulama. Pergi saya ke Kalimantan, banyak habaib di Jawa juga habaib. Saya katakan, ini bukan sombong, bukan angkuh. Orang kami Melayu di Siak sana memuliakan keturunan Rasulullah lebih hebat daripada kalian. Kalian hanya menghormati, memuliakan, cium tangan, tapi kami di sana adalah anak gadis kerajaan Siak ini, namanya Tengku Embung. Tengku Embung ini dinikahkan dengan salah satu cucu Rasulullah SAW, namanya Sayyid Utsman Shahabuddin. Sayyid Utsman Shahabuddin inilah orang pertama Sayyid yang menikah dengan orang Melayu di Riau. Lalu kemudian anak cucunya itulah bergelar Syarif. Itulah maka dipangkal namanya Sultan Syarif Qasim. Sudah amat sangat tepat nama itu dipakai 3. Sultan Syarif Qasim Universitas, Sultan Syarif Qasim Jalan, Sultan Syarif Qasim Airport. Dulu nama airport tuh Simpang 3. Yang meresmikan airport Sultan Syarif Qasim 2 Gus Dur. Pas peresmiannya apa kata Gus Dur? Ini nama sudah tepat. Masa nama airport nama pangkalan becak? Nama airport apa? Simpang 3. Pangkalan becak kata Gus Dur. Itu paling mantap, gagah. Kau dari mana? Sultan Syarif Qasim Airport. Kan keren ya, bangga dia. Ini semua adalah harkat martabat. Saya bukan mau mengembalikan negara di kerajaan. Kita tidak tinggal di negara kerajaan. Kita adalah negara demokrasi. Dalam demokrasi, siapa saja bisa untuk mempengaruhi opini publik. Sebetulnya tidak ada opini publik, yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan.
Sehingga kalau dia sudah dipublikasikan, orang tidak bertanya-tanya. Mengapa orang bertanya? Karena tidak terpublikasi. Contohnya mana? Abdul Somad DESA. Ini menjadi pertanyaan karena tidak terpublikasi. DESA itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis, titel dari kerajaan Maroko. Tapi sampai ke tempat awak berubah menjadi kampung. DSA, Diplôme Études Supérieures Approfondies, PhD, Philosophy of Thought. Sengaja saya buat tulis untuk biar sesuai nama aslinya. Sebetulnya tujuannya biar orang tahu saya lulusan luar negeri. Itu ya. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Adapun ustaz itu dari bahasa Turki. Ustaz itu dalam bahasa Turki artinya guru tertinggi. Al-ustaz, guru tertinggi. Sampai di kampung awak, guru alim-alim pun dipanggil ustaz. Itulah hebatnya kita, bisa menurunkan istilah tertinggi jadi turun ke bawah. Guru mengaji bapak-bapak batata, ustaz dipanggil. Profesor itu bulan Januari saya diundang oleh University Islam Sultan Syarif Ali. Maka diberikanlah oleh rektor beserta seluruh civitas akademika di Bandar Sri Begawan, Ustadz kami lantik menjadi visiting profesor, profesor tamu kunjungan di Universitas Sultan Syarif Ali, kontrak selama 2 tahun 2000 sampai 2021. Kalau umur panjang kami perpanjang, umur pendek tidak bisa diperpanjang. Untuk apa Ustaz jelaskan ini? Saya akan menyampaikan sesuatu. Kalau saya tidak jelas statusnya, orang akan ragu. Kalau sudah saya jelaskan Ustaz Profesor LJDSA itu kalau dibuatkan kartu nama sepanjang amplop itu. Titel yang belum satu lagi almarhum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz salah satu yang bisa mempengaruhi opini publik. Maka ketika ada hal-hal yang menista agama, ingin melepaskan Islam dari kekuatan konstitusional kita, maka Ustadz mesti bicara. Karena Ustadz punya jamaah, karena Ustadz punya orang-orang yang mendengar, maka Ustadz menjaga akhlakul karimah. Maka kehadiran saya kemari juga adalah menyampaikan supaya bapak-bapak berpegang teguh bahwa hukum Islam yang tinggal seujung ini mesti dibela. Saya tahu bapak bukan legislator tapi eksekutor. Bapak-bapak hakim, bapak-bapak ibu panitra bukan legislator tapi eksekutor. Masyarakat legislator, eksekutor. Maka para anggota legislatif mengerti tentang sejarahnya. Saya ceramah di MPR, saya ceramah di DPR, saya ceramah di macam-macam tempat, saking banyak tidak ingat lagi. Yang diusir-usir aja ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sedang mengkaji. Biasanya Ustaz Somad cerita poin 1, poin 2, poin 3. Hari ini kenapa tak pakai poin-poin? Tak bisa, karena dengan Pak Hakim ini tidak bisa kita main poin. Dia ada palunya, jadi saya ceritanya mengalir saja. Saya bercerita tentang sejarah Melayu, saya bercerita tentang sejarah Islam. Kombinasi antara Melayu dan Islam, kalau sudah disebut Melayu Islam. Kalau Melayu tak Islam, hilanglah namanya, tinggal layunya saja. Kemarin saya posting gambar saya di Istana Siak Sri Indrapura. Belum dikatakan Melayu kalau belum sampai ke Siak. Waktu berdialog dengan pencipta lagu Engku Amin namanya. Nama lagunya Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Masih ingat lagu ini? Salim iklim. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Air yang jernih itu maksudnya ruh. Air yang jernih itu ruh. Di dalam bekas yang berdebu. Bekas dalam bahasa Melayu artinya cawan. Cawannya berdebu, kotor, tapi isinya bersih. Inilah dia ruh yang ada dalam badan. Badan ini bermaksiat, berdosa, makan haram, makan riba, caci maki, pasrah apa. Jasad ini kotor, tapi dalamnya bersih. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Apa selanjutnya?
Zahirnya, saya hafal cuma ngetes saja. Zahirnya kotoran itu terlihat. Zahirnya kotoran itu terlihat. Banyak dosa-dosa kita nampak. Kesucian terlindung jua. Saya kalau ada keyboard selesai. Jadi orang yang tak mengerti disangkanya syair itu tentang cinta. Padahal syair itu tentang tauhid. Bangganya kita, syair itu ditulis oleh orang Melayu Siak, tapi lama. Memang sudah bergenerasi-generasi lahir di Malaysia. Engku Amin. Waktu berdialog, saya katakan satu Engku Amin, satu lagi dari Singapura. Engku Amin belum disebut orang Melayu kalau tak sampai ke Siak. Apa kata dia? Aku orang Siak dan 3 kali balik kampung. Datuk nenek moyang saya. Oleh sebab itu apa maknanya? Walaupun dia jadi seniman, walaupun dia jadi pemusik, walaupun kumisnya melintang, rambutnya panjang, tapi syair-syairnya tetap bercerita tentang Islam. Melayu tak bisa dipisahkan dari Islam. Rambut panjang pakai topi pakai, tapi syairnya tetap bercerita tentang Islam. Sekarang lahirlah penyair-penyair tak apa istilah tak tahu. Cinta satu malam. Pulang-pulang berbadan 2. Apa ini? Apa ini belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada hubungan lagu ini dengan Pak Hakim. Ada. Karena kalau orang pulang-pulang berbadan 2 itu bermasalah, masuk ke pengadilan dulu. Opini publik itu luar biasa. Maka antara tokoh masyarakat, ulama, seniman, dia mesti sadar bahwa dia adalah muslim. Wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan. Aku condong kepada kebenaran, musliman. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak mempersekutukan Allah dengan apa. Ini penting. Itulah mengapa menyembelih kurban itu dianjurkan kita menyembelih kurban kita sendiri. Yang disembelihkan orang lain. Saya seumur hidup sudah 43 tahun. Baru kali tahun inilah menyembelih sendiri. Dulu kalau di rumah motong ayam tak berani. Apa kata almarhumah mak nih, kau jantan motong ayam pun takut. Kenapa tiba-tiba Ustaz tahun ini berani? Karena diberi semangat oleh Juleha namanya. Juleha ini juru sembelih halal. Kasih pisau, itulah pisau yang saya pakai. Sebetulnya takut juga, tapi karena samping-samping kita Pak Bupati, Pak Sekda. Jadi Ustaz, jadi kita. Kamera ada siap pula kan? Kalau tak nampak betul kan? Nah, jadi sebetulnya hikmah itu apa? Kemarin waktu saya sampai malam tadi waktu mau tidur, masih terbayang saya mata sapi itu meleleh waktu itu. Pas mau tidur malam nampak saya mata sapi. Tak sampai ya cuma. Tapi sebetulnya hikmah dari motong itu adalah meregang nyawa sapi itu, keluar macam orang berkeruh. Itulah sakit dia yang terakhir. Setelah itu dia tak akan merasakan sakit. Sapi-sapi itu tadi, sapi yang saya potong kemarin, sapi yang saya potong tadi, itulah sakit dia yang terakhir. Setelah itu dia tak akan merasakan sakit lagi. Tapi kita waktu mati sakaratul maut, itulah sakit yang pertama. Akan disusul sakitnya azab kubur, sakitnya padang mahsyar, sakitnya neraka jahanam. Jadi lama saya merenung, kenapa Nabi menyuruh kita potong sendiri? Supaya kita menengok mati. Sadar betul kita bahwa mati itu memang di depan mata kita, nampak dia, nampak darahnya, nampak urat diputus. Begitulah tentang kematian. Jadi banyak orang ceramah tentang kematian, banyak orang tausiah tentang kematian, tapi tak masuk di kepalanya. Tapi begitu melihat itu, itulah mengapa waktu menyembelih itu Aisyah ikut menengok, Fatimah ikut melihat, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ikut. Untuk apa? Supaya kita sadar bahwa kita semua ini akan mati, semua mati.
Apapun jabatan kita, presiden, menteri, gubernur, hakim agung, wali kota, sekda, bupati tak semua ada orang masih mati kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa kekal abadi itulah dia kurban. Berikut ini pemotongan hewan kurban yang merupakan kurban soman. Masya Allah, ditengok pahala empty, kosong. Kenapa pahala kosong? Kau sudah habis kena like, riak menghabiskan. Oleh itu kita tetap berusaha beramal. Mudah-mudahan amal kita kurban hari ini ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari keikhlasan adalah ketika sanggup berbagi. Ada orang menganggap puncak dari cinta adalah memiliki. Tidak. Puncak dari cinta adalah ketika sanggup berbagi. Puncak dari cinta Ibrahim kepada Ismail bukan memiliki Ismail sebagai anak, tapi sanggup membagi Ismail. Itu yang diminta oleh Allah. Lan talalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kau kasih apa yang paling kau cinta. Apa yang paling dicinta Ibrahim? Ismail. Ismail itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak cinta ketika sanggup berbagi. Alhamdulillah pengadilan agama siap sanggup berbagi. Pak Bupati berbagi, kita sanggup berbagi. Tapi kadang kalau saya ceramahkan ke ibu-ibu marah mereka. Puncak cinta adalah sanggup berbagi. Sanggupkah ibu? Ustaz jangan cari masalah Ustaz. Bukan itu maksud saya. Berbagi sedekah. Saya paham Pak juga kan mungkin bisa ibu baik. Puncak cinta adalah ketika sanggup berbagi. Dan ketika mampu berbagi itu kita sedang mengalahkan sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Maka sesungguhnya ketika menyembelih kambing, sapi, onta, lembu itu kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Tamak, tak mau berbagi. Monyet, jangan sebut monyet kau, kera, monkey. Kalau besar King Kong. Kalau dia sudah dapat satu pisang, tak akan mau dia bagi. Kalau beda sama orang Islam, beda sama manusia. Kalau dia dapat, dia bagi dua. Setengah untuk kau, setengah untuk aku. Sedikit kita bagi, banyak baru makan sendiri. Ketika kita sanggup berbagi, maka sesungguhnya itulah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. 2,5 juta iuran. Itu bukan sedikit bagi orang yang bakhil, pelit. Tapi bagi orang yang sanggup berbagi, itulah yang kekal abadi. Ma'akalta yang kau makan fa'afnaita busuk, wa malabista yang kau pakai fa'ablaita lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kekal abadi. Apalagi Pak Bupati tadi menyebut ternyata minat memasukkan anak ke pesantren makin meningkat, otomatis kelas otomatis kurang asrama khusus di Kabupaten Siak. Maka kalau kita mau Islam tetap bertapak zaman berzaman di bumi negeri Melayu, maka kita mesti support ini. Jangan anggap setelah kurban selesai. Tidak, itu baru start awal. Banyak orang menganggap dia sudah beramal dengan sudah berkurban. Itu baru start awal. Setelah ini nanti sore pergi ke pesantren-pesantren, tanya berapa sak kurang, berapa kosen kurang, berapa kelas kurang, berapa batu kurang. Pak Kiai, apa lagi kurang? Ini ada 3 kelas. Bapak mau bantu? Enggak, saya datangnya mau mensurvei. Kita cerita apa yang kita bisa bantu, itulah yang akan menolong. Kita bangun rumah besar tinggal, kita belikan mobil mewah tinggal, kita belikan cincin, gelang, subang, anting, gelang kaki tinggal. Yang kekal abadi itulah berbagi. Maka disebut dengan kurban. Orang kalau sanggup berkurban, kurban diambil dari kata qurba, dekat. Berkurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai kita pun akan digulung dengan kain putih tak berjahit. Habis itu diikat, dibuka ikat permuka, ditempelkan hidung ke dinding. Jadi kalau ini dinding yang lahat itu, maka di hidung ini disunahkan. Anda tahu nanti kita menurunkan jenazah ke bawah, dibuka penutup wajah, tempelkan hidung jenazah itu menempel ke dinding tanah. Di Siak kalau orang meninggal pakai keranda atau tidak Pak Bupati? Tengok daerah. Pakai lahat baik tak jadi masalah, tapi pakai keranda baik tak jadi masalah, tapi sunnah pakai lahat. Nah, karena ucapannya utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, sebut lahdi lahat, liang lahat, maka disebut liang karena tanah rata
lalu dicongkel, dibuatkan liang itu lubang kecil, dimasukkan jenazah ke situ, menempel hidung jenazah menghadapkan ke dinding. Makanya kalau kita tidur malam itu sunnah miring ke kanan, seolah-olah kita adalah jenazah yang hidung kita sedang menempel ke dinding. Andai mati kita malam itu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini tidur terlentang HP. Tak salah. Tapi ini bukan masalah halal haram makruh mubah. Saya sedang bercerita bagaimana untuk merem keinginan-keinginan. Jadi keinginan-keinginan kita itu tidak lagi yang bersifat duniawi, karena kita sudah cukup. Hidup ini kan cuma makan pakai, bukan banyak makan. Masuk lontong, masuk kue, masuk dah besar. Pakai cukup lah dengan ini. Seragam, pakai baju Melayu, pakai baju batik, pakai baju. Banyak yang penasaran apa tulisan di peci itu. Sedulur saklawas. Sedulur ini saudara-saudara saklawasi, saudara-saudara lama. Kita ini bersaudara, ada yang Jawa, ada yang Mandailing, ada yang Batak, ada yang Minangkabau, ada yang Melayu, tapi tidak semuanya disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Rangkah rezeki pertemuan maut dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Datang saya ke Siak, jumpa dengan Pak Kakang Kemenak. Datang saya ke Siak, jumpa dengan Pak Bupati, Pak Sekda. Datang saya ke Siak, jumpa dengan Ibu Ketua PN, dengan Bapak-bapak Ibu-ibu. Adapun dengan Ustadz Faisal Saleh, dengan Ustadz Zulfadli, kami sama-sama di Mesir. Saya datang 1998. Jadi pertemanan ini sudah 22 tahun. Kami ingin bersahabat di dunia, bertetangga di surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 11 itu tadi saya tengok waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Makin panjang cerita saya ini, makin lama Bapak Ibu tersiksa. Ya, sengaja tak dibuat judulnya. Biasa di mana-mana saya ceramah ada judul. Saya tengok tadi tak ada judul. Itu menunjukkan unlimited edition. Intinya Bapak Ibu, apa yang bisa kami simpulkan nih Pak Ustaz? Saya yakin dan percaya orang-orang di pengadilan itu cerdas. Tak perlu dibuatkan Ustaz kesimpulan, karena dia sudah bisa menyimpulkan sendiri. Kalau tempat lain itu memang saya simpulkan. Ceramah saya ini berisi 4. Khutbah saya Idul Adha ini berisi 3. Ada pun yang mau saya sampaikan ini saya simpulkan dalam 5. Kalau sini tidak. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang pandai mengambil kesimpulan. Dari mulai hakim, panitera, jaksa, penuntut umum dan lain sebagainya. Karena kalau tak pandai dia mengambil kesimpulan, bagaimana dia bisa menetapkan hukum-hukum itu? Oleh sebab itu maka Bapak Ibu sudah selamat, insya Allah anak-anak kita pun akan selamat. Siap tetap menjadi baldatun thayyibatun warahmatullah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kehilapan. Di akhir majelis yang baik ini, mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Aib cacat hidup kami dunia akhirat tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah, yang sedang ujian luluskan dengan nilai yang terbaik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allah wafiqna lima tuhibbu wa tardah, condongkan hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Allahumma ja'al a'malana ibadatan lana, jadikan amal-amal kami, aktivitas kami, gerak langkah kami ini tiap hari menjadi amal ibadah yang dapat kami bawa bekal menghadap Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa'tina wa la tahrimna, berikan kami nikmatmu, jangan sampai kau luputkan nikmat itu dari kami ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar,
Jaga negeri kami bil khusus siap dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19 ini. Selamatkan kami semuanya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, mak kami, wa li azwajina, keluarga kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ini, wa liman ghaba anna, yang tak dapat datang karena uzur syar'i, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma jangan akhir kalamina inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikanlah kalimat yang terakhir darimu keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Taqabbalallahu minkum shalihan amal. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Adha 1441. Semoga Allah menerima amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.